Kita buka kitab kita dari Wahyu. Wahyu pasal ketiga ayat 7 sampai ke 13. Kita baca mengenai perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat gereja di Philadelphia. Sudah ketemu? Kita baca bergantian. Pria ayat ganjil, wanita ayat 6. Oh, enggak, gini aja. Yang sebelah sini ayat ganjil, yang sebelah sini ayat 6 ya. Yang kiri ayat ganjil, kanan ayat 6. Ayat ganjil mulai. Dan berbicara kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tidaklah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersungguh di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam daerah suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita hari ini membaca apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Mungkin Rosa bisa itu nggak? Ini ada internetnya nggak? Coba cari map. Seven Churches map. Nah, sambil dicari, jemaat Philadelphia ini adalah salah satu dari 7 ya, 7 kan? 7 jemaat yang dimana Tuhan Yesus memberikan perkataan ya. Yang lain apa? Ada yang ingat nggak? Ada 7 jemaat di kitab Wahyu di mana Tuhan Yesus memberikan pernyataan atau perkataan melalui Yohanes ketika Yohanes di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu. Apa yang lain? Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Laodikia, dan Philadelphia. Ya, jadi ada 7. Dari 7 itu semua 7-7-nya dibilang baik atau enggak? Bertobat. Ada 5 yang disuruh bertobat. Ada 2 yang memang disebutkan baik, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Bisa? Belum? Oke, apa? Ya udah kalau gitu apa? Jadi dari 5 hanya 2 yang disebut baik. Dari 7 hanya 2 yang disebut baik. 5-nya, yang 5 lain ditegur, dicela oleh Tuhan Yesus karena satu dan lain hal. Ada yang suam-suam kuku, ada yang mengikut aliran sesat, ya, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi suatu peringatan bagi kita sebagai gereja. Kita
Tentu kalian yang hadir di sini semua datang dari berbagai-bagai gereja kan, macam-macam gereja. Siapa yang dari gereja Satu Sasi? Oh, puji Tuhan. Yang lain dari gereja di seluruh Indonesia ya. Semua gereja punya karakteristik dan punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Jadi nggak ada yang sama. Tapi semua mempunyai satu tugas dan bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, gereja adalah perwakilan Tuhan di dunia. Nah, 7 gereja ini, ada yang tahu nggak letaknya di mana? Asia Kecil, Asia Kecil sekarang di mana kira-kira? Turki. Nah, jawab terus. Makanya saya tadi minta Rosa untuk tulis tampilkan timah. Tahu negara Turki? Negara Islam. Nah, tunggu biar mereka yang jawab. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu Turki di mana? Turki? Ya, di atas Syria, ya, dekat Arab, Middle East. Dulu Turki itu adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus, gereja-gereja ini disebarkan Injil. Makanya ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada 7 gereja ini. Antara Laut Hitam dan Laut Mediterania, Ya, betul. berseberangan dengan Yunani Berseberangan dengan Yunani, dan Athena, Siprus serta Siprus, Palestina. Palestina. Haleluya. Intinya di daerah itu, dengar ya, halo. Dulu kekristenan sangat kuat di daerah itu, ya, karena diberitakan oleh Paulus, gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Hanya tinggal mungkin 10% orang Kristen di sana, 90% Muslim. Dulu negara Kristen di bawah Konstantinopel. Dulu negara Kristen itu Republik Kekaisaran Romawi Timur. Ada 2 kekaisaran Romawi. Romawi kan besar sekali, ya kan? Romawi itu dulu besar sekali. Roma yang barat kemudian pecah dan yang timur dipimpin oleh Konstantinopel. Seperti Opung bilang. Itu nama Konstantinopel itu menjadi ibu kota Turki atau negara ini tadinya. Sekarang namanya Istanbul. Dulu Konstantinopel. Nah, dulu itu ada satu gereja yang besar di sana namanya. Sekarang Masih ada. Sofia. Dulu gereja Hagia Sophia dulu. Kemudian sekarang menjadi masjid. Jadi ini pelajaran pertama. Kekristenan kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Back to basic. Back to basic. Belajar untuk menuruti firman Tuhan, belajar menginjili. Supaya apa? Supaya jangan kita nanti lihat lagi dari, ya mungkin kita udah nggak ada lagi di sini. 100-200 tahun kita lihat dari surga, ya ampun tanah Papua, ya ampun tanah Nias, ya ampun tanah Flores, ya ampun tanah Ambon, Toraja, Manado, semua yang tadinya menjadi gereja-gereja yang dikunjungi oleh Paulus, yang menjadi basis 100-200 tahun dari sekarang, siapa yang tahu? Kalau kita tidak bertobat dan kita tidak mengabar Injil, bisa jadi akan menjadi gereja-gereja ini seperti gereja ini. Ya, ini pelajaran pertama. Nah, kalian di sini kan belajar mengenai teologi, mengenai pendidikan. Kita nggak tahu, Bapak nggak tahu nanti kalian akan pulang kembali ke masing-masing gerejanya. Tapi satu hal yang harus dibawa dari sini, sejarah gereja dan semangat menginjili, supaya jangan nanti gereja kalian masing-masing menjadi redup, ya, jangan menjadi redup, harus terus berkembang, karena itu yang dibilang sama Tuhan di dalam gereja yang di
di dalam gereja-gereja yang dicela oleh dia. Ya. Di Efesus Tuhan bilang pasal kedua ayat kelima. Ada satu orang yang bisa membaca Efesus 2 ayat 5? Efesus lagi. Wahyu 2 ayat 5. Masih di seputaran tema yang sama. Wahyu 2 ayat kelima. Ada yang sudah dapat? Coba baca Pak. Yang kacamata baju biru. Efesus 2 ayat 5. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil lagi di diamanmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya. Bertobatlah, ya, dan melakukan apa yang semula engkau lakukan. Kalau enggak, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kaki dian ini artinya apa namanya? Kaki dian itu kan bisa dilihat cahaya, ya, terang. Kalau terang itu dipindahkan dia jadi gelap. Dia nggak lagi menjadi sumber cahaya. Dan itu yang terjadi di gereja-gereja di Turki, ya, di 7 gereja ini sekarang ini. Kaki diannya sudah diambil karena tidak bertobat. Dan yang lain juga disebutkan di gereja di Smyrna. Saya baca, kalau Smyrna dia gerejanya sudah baik waktu itu. Di Pergamus ada orang yang menganut ajaran Bileam, ya, bertobat, akhirnya tidak bertobat, diambil kejadiannya. Di Tiatira menganut aliran wanita Isabel, ya, ayat 19 ayat sampai ayat 22. Di Sardis suam-suam kuku, ya, nggak panas nggak dingin, ya udah gitu aja. Aku nggak mau melayani, yang penting saya ikut sekolah, aku lulus datang ke Jakarta, ya main-main aja. Apakah itu yang menjadi motivasi kalian datang ke sini? Hanya untuk datang ke Jakarta, lihat-lihat, oh gini tuh Jakarta. Bertobat, ya, bertobat. Motivasi kita back to basic, belajar akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, seperti yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Nah, kita baca dari jemaat Philadelphia ini ada satu yang disebutkan di paling awal. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kunci Daud itu apa? Siapa yang tahu Daud? Siapa itu Daud? Raja? Oke, yang tahu mengenai Daud raja, tapi Daud juga adalah seorang nabi juga, ya, nabi dan penginjil juga. Daud adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Tapi Daud juga orang berdosa seperti kita. Ya. Dia juga jatuh di dalam dosa akhirnya, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Semua kita sudah dikuasai oleh hati yang jahat. Saya sudah khotbahkan bulan yang lalu kalau masalahnya, bahwa Daud tukang kawin, itu satu lagi. istrinya. Semua manusia jatuh dalam dosa dan semua manusia berdosa, termasuk saya. Kita semua, apalagi Yoko, paling banyak karena paling tua. Harusnya disalibkan. Harusnya kita semua disalib. Ini benar ini. Jangan ketawa-tawa ya. Harusnya kita semua disalib.
disalibkan, menanggung dosa kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus datang dan menebus dosa kita. Bulan lalu saya udah bahkan mengenai itu, jadi nggak akan saya ulang lagi. Nah, kunci Daud, apa yang disebut kunci Daud di sini? Daud adalah orang, meskipun dia berdosa, dia mendapat perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengerti isi hati Tuhan. Ya. Mengerti isi hati Tuhan. Inilah kunci untuk mendapat perkenanan Tuhan buat kita semua. Mazmur Agung. Mazmur Agung. Supaya gereja mendapat perkenanan Tuhan, gereja harus mengerti isi hati Tuhan. Ya. Mengerti inti apa yang Tuhan inginkan untuk kita hidup di dunia ini. Nah, pasti Tuhan inginkan kamu datang ke Jakarta bukan hanya untuk lihat-lihat Jakarta ya, bukan itu. Jadi kalau ada di sini dari kamu yang berpikiran di awal, aku sudah sampai Jakarta, hore, aku mau senang-senang, bertobat. Ada jadi menunjuk diri sendiri. Ya sama. Saya juga bertobat. Kita semua mesti bertobat. Ada 4 jari menunjuk Ya. sendiri dirinya. Jadi intinya isi hati Tuhan kita harus pelajari. Amin. Ya. Apa yang Tuhan mau. Dan isi hati Tuhan itu semua terwujud di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan seperti yang saya khotbahkan bulan lalu, Yesus mati datang untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Ya, kita dibilang bahwa Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi keselamatannya yang Dia inginkan. Makanya Dia Tertulis di mana itu? Tuhan Yesus. Ya silakan Bapak, Om pasti tahu. Cari siapa? Ya. Ada di sini Alitoran Pak. Silakan dicari. Roberto. Sama Sugiarto. Sugi. Oke, intinya apa kunci Daud adalah mengerti isi hati Tuhan. Kita sebagai gereja, jadi ketika kalian kembali ke gereja masing-masing, ajarkan dan ingatkan bahwa isi hati Tuhan itu adalah supaya semua manusia berdosa diselamatkan. Dengan cara apa? Diselamatkan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan saja, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Artinya apa? Artinya harus menginjili dong. Bagaimana orang bisa kenal pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalau dia tidak mendengar firman itu? Dan bagaimana firman itu bisa diperdengarkan jika tidak ada yang memberitakan? Ya kan? Yesaya bilang seperti itu. Nanti cari lagi siapa tadi ahli Taurat itu. Ya, cari, ada satu lagi itu. Intinya yang menjadi isi hati Tuhan adalah supaya Injil diberitakan. Gereja yang memberitakan Injil, gereja yang turut di firman Tuhan, gereja yang tidak menyangkal nama Tuhan, itu akan menjadi gereja yang bertahan sampai pada akhirnya, seperti gereja Philadelphia. Jadi nanti pas ketika kalian selesai sekolah di sini sudah belajar, kita masing-masing kembali ke daerahnya masing-masing, kembali ke gereja masing-masing, pegang itu. Coba ubahkan gereja asal kalian, ingatkan. Ayo kita mencari isi hati Tuhan. Yuk kita mulai menginjili. Nah, di sini kalian pasti dikasih kesempatan untuk pelayanan kan? Ya. Untuk ambil bagian dalam kegiatan penginjilan. Tuh, siapa yang ikut penginjilan yang kemarin kalau nggak salah Pak Yonas bilang ada penginjilan jalanan. Siapa yang ikut? 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, puji Tuhan. Yang lain? Ada yang ikut penginjilan yang lain? Penginjilan rumah sakit ada yang sudah dimulai? Belum? Penginjilan anak jalanan? Penginjilan orang tua, lansia,
harus dimulai. Jadi nanti tinggal Gereja dibicarakan dan jalanan diusahakan. sudah didoakan kan Ya. seluruh jadi gereja jalanan. Nah, kunci Daud itu intinya berambil bagian dalam penginjilan. Banyak orang yang belum dengar akan berita keselamatan dan perlu dengar dan perlu keselamatan. Ambil bagian dalam penginjilan. Ya, kalian pulang dari belajar di sini, ajarin gerejanya, lakukan penginjilannya, hidupkan lagi pos penginjilan kalau tadinya sudah mulai redup, supaya gerejanya bisa bertahan sampai pada akhirnya. Begitu sudah dikasih kunci, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ya. Kalau semua orang sudah mendengar akan firman Tuhan, sudah dikasih kesempatan, maka keputusan daripada orang itu mau menerima Tuhan Yesus atau enggak, maka serah pada dia. Dia menerima Tuhan Yesus, puji Tuhan, dia diselamatkan, ya. Masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak menerima, tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa diselamatkan, ya. Inilah artinya membuka dan menutup itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, gereja Philadelphia sudah dibukakan pintu bagi oleh Tuhan. Ya, ayat 6, ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kekuatannya jemaat Philadelphia tidak seberapa. Mungkin mereka miskin, mungkin orangnya nggak banyak, ya. Mungkin nggak punya mobil. Ya zaman dulu juga nggak ada mobil, ya. Mungkin masih naik jalan kaki atau naik kuda atau gimana. Mungkin jemaatnya juga masih muda-muda atau sudah tua. Saya nggak tahu apa kelemahannya gereja Philadelphia. Dia bilang hanya bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan Yesus saya bilang itu di sini. Kekuatanmu tidak seberapa. Tapi apa yang mereka lakukan? Menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ini juga yang perlu kita lakukan ya di sini ya, adik-adik ya. Kekuatan kita mungkin tidak seberapa, ya. Kita tidak seperti gereja besar yang kaya, yang punya uang banyak, Katolik, ya. Misalnya gereja Betani, tidak seperti itu. Tapi dengan kekuatan yang kita miliki, meskipun tidak seberapa, harus taat pada firman Tuhan, harus tetap menginjili, harus tetap back to basic. Jangan pusing-pusing dengan gosip-gosip, jangan mau diperhamba oleh kemalasan, harus taat menuruti firman Tuhan, jangan menyangkal nama Tuhan, menginjili, ya. Itu yang dilakukan oleh gereja Philadelphia. Gereja Santos Asih dan semua kalian di sini yang berasal dari gereja lain juga harus lakukan hal yang sama. Kekuatan kita tidak seberapa, mungkin kita tidak punya uang untuk kirim orang sampai ke luar negeri untuk belajar, untuk nginjilin. Mungkin kita nggak bisa kasih uang buat, oke, kita pakai gede-gedean 100.000 orang. Tapi bukan masalah, nggak ada masalah. Dengan apa yang kita punya, kita lakukan penginjilannya. Entah kita buat rekaman video, kita taruh di YouTube. Siapa di sini yang pernah melakukan itu? Tuadi ya. Siapa? Tuadi benar. Oh, okay. Siapa lagi? Saya Gio pernah juga ya. Rekaman video taruh di YouTube. Pergi penginjilan ke anak jalanan. Semua hal-hal yang sederhana itu kalau kita lakukan dengan taat dan dengan sepenuh hati, Tuhan lihat. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Wah, saya belum pernah ikut KKR 100.000 orang. Gereja saya kecil, malu Pak. Gereja saya cuma 10 orang isinya.
Wah, anak yang saya layani hanya 1 orang atau 2 orang. Malu Pak, nggak perlu malu. Lakukan itu dengan jujur, bertanggung jawab, dan sepenuh hati. Siapa tahu anak yang kalian layani itu akan menjadi penginjil besar. Ya, siapa yang tahu anak-anak yang kalian layani menjadi pemimpin dari negara ini. Lakukan pekerjaan pelayanan itu dengan tulus, jujur, sepenuh hati, dan bertanggung jawab. Bukan kepada opung, bukan kepada saya, bukan kepada Udek 3, ketua 3, tapi kepada Tuhan tanggung jawabnya. Karena itu dibilang sama Tuhan di sini. Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, kalau kita terus melakukan ini, semua akan tunduk. Nih, dibilang, lihat beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ahli Taurat, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku yang menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam. Fokus pada panggilan kalian masing-masing. Saya nggak tahu apa yang membawa kalian di sini ya. Apakah itu tadi yang saya bilang cuma melihat Jakarta doang atau gimana? Saya harap ketika kalian belajar di sini udah mulai menemukan panggilan Tuhan, bahwa benar-benar Tuhan Yesus mengasihi kalian dan kalian punya beban untuk melakukan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Saya minta turuti, taati panggilan itu dengan sepenuh hati. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Anak yang kalian layani, meskipun 1 saja, cuma 1 nih anak di sekolah minggu, kalian layani dengan sungguh-sungguh. Ada yang tahu apa rencana Tuhan buat anak itu kemudian hari nanti. Ya, jangan tawar hati. Kerjakan firman Tuhan dan lakukan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih firman-Mu sudah berbicara kepada kami untuk terus menuruti akan kehendak Tuhan, mencari isi hati Tuhan, memberitakan Injil dan taat kepada firman Tuhan. Tolong kami ya Bapak, kami orang yang berdosa, kami lalai. Berikan kami kekuatan untuk bisa terus berintrospeksi diri, mencari akan isi hati Tuhan, dan taat pada firman Tuhan, taat pada pelayanan yang kami lakukan, karena itu adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tolong kami untuk berani mengabarkan Injil dan taat pada pelayanan kami, karena itulah yang menjadi kehendak kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, besok program di gereja untuk